Baik, salam Bapak Ibu Saudara. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana Alkitab yang kita percaya sebagai orang Kristen ini, yang menjadi dasar iman kita ini, bahwa Alkitab ini disusun secara sistematis, progresif, teratur, dan memiliki kurun waktu yang tak terbatas. Nah, untuk mempelajari kebenaran Alkitab ini, kita akan membuka Alkitab ini dalam bentuk irisan Alkitab dan hubungan dan peta panggung Alkitab, dan membahas tentang apa itu C7SY. Nah, baik, pertama sekali kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan irisan Alkitab. Baik, sebelumnya saya mau tegaskan ya Bapak Ibu, mengiris Alkitab ini bukan berarti kita iris secara fisik, bukan. Tetapi Alkitab ini sebagai Alkitab yang terbuka, dalam arti di mana tentunya Alkitab kita ini memiliki 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Nah, terlebih dahulu kita akan mengiris Alkitab ini menjadi bagian dan potongan. Ada 8 potongan ya Bapak Ibu yang akan kita bahas mengenai irisan Alkitab ini. Nah, di sini ada gambar skema tentang irisan Alkitab. Nah, dalam Alkitab ini dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu perjanjian lama atau cerita baru dan perjanjian baru atau cerita baru, yang dibagi oleh sebuah kertas lembaran putih. Sehingga ini terbagi dari 8 irisan menjadi 4 barisan cerita lama dan 4 barisan cerita baru. Ya, pertama sekali kita akan melihat bahwa Alkitab kita ini, kitab Taurat ini berhubungan dengan kitab Injil. Mengapa? Karena ternyata kitab Taurat itu merupakan landasan teologi perjanjian lama. Nah, sementara kitab Injil adalah landasan teologi perjanjian baru. Nah, kita masuk dalam hubungan yang kedua, yaitu kitab sejarah yang berhubungan dengan kitab para rasul, atau dalam dunia teologi ini dikenal sebagai sejarah gereja mula-mula. Nah, bagaimana sejarah kisah di perjanjian lama, maka di Alkitab perjanjian baru juga ada yang namanya sejarah gereja. Nah, kita lanjut pada hubungan yang ketiga, yaitu kitab puisi atau disebut juga kitab syair, berhubungan dengan kitab surat-surat. Nah, kitab puisi ini merupakan sebuah kumpulan kitab-kitab syair yang dijadikan satu kelompok dalam irisan Alkitab. Ternyata ya Bapak Ibu, ternyata juga berhubungan juga dengan kitab rasul-rasul. Kemudian yang keempat, kita sampai pada irisan yang terakhir. Dari perjanjian lama dan perjanjian baru, kita dapat melihat bahwa ada kelompok Alkitab tentang nubuatan atau terdapat dalam kitab Wahyu. Nah, dalam perjanjian baru disebut kitab para nabi. Sementara di perjanjian baru juga ada seorang nabi yang bernama Yohanes. Nah, ini alasan mengapa Alkitab kita ini boleh saya katakan sebagai sesuatu yang sangat istimewa, karena kita tahu bahwa Alkitab ini tidak tersusun secara sembarang ya Bapak Ibu, tetapi tersusun secara sistematis dan sangat menakjubkan. Nah, selanjutnya kita masuk pada kebenaran yang selanjutnya, bahwa Alkitab kita itu merupakan kisah yang disusun selama 1600 tahun. Secara detail bahwa perjanjian lama itu ditulis selama 1500 tahun, sementara perjanjian baru ditulis selama kurang lebih 100 tahun, yang ditulis oleh 40 penulis dengan latar belakang dan budaya yang berbeda-beda. Tetapi Bapak Ibu, kita harus ingat ini, tetapi memiliki satu tema, yaitu kemuliaan Allah. Nah, itu sebabnya seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa Alkitab kita ini tersusun sesuatu dengan cara menakjubkan. Nah, selanjutnya bahwa di perjanjian lama ada yang namanya hukum Taurat, dan di perjanjian baru ada yang namanya kasih karunia. Sehingga boleh saya katakan bahwa dalam perjanjian lama isinya tentang perjanjian, sementara dalam perjanjian baru isinya tentang penggenapan. Nah, untuk melihat kebenaran ini ada yang namanya teleskop, bahwa dalam perjanjian lama ada yang namanya masa lalu yang kekal, dan dalam perjanjian baru ada yang namanya masa depan yang kekal. Nah, selanjutnya kita akan melihat secara seksama bahwa Alkitab ini ditulis sekitar 2000 tahun yang lalu. Untuk mendapatkan hal yang detail tentang apa yang terjadi saat itu, dalam Alkitab kita ini ada yang namanya mikroskop, yang menjadi patokan untuk kita semua, yang terdapat dalam Kejadian 12. Nah, dalam Kejadian 12 ini ada seorang tokoh sentral, yaitu bahwa dalam kitab ini ada janji terhadap Abraham, yaitu tanah, benih, dan berkat. Namun dengan janji inilah yang akhirnya menjadi benang merah atau hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua kejadian yang kita pelajari ini akan menuju kepada pelayanan Tuhan Yesus Kristus, yaitu Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dengan mati di kayu salib. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas tentang apa yang namanya
peta panggung Alkitab, bahwa Alkitab itu dalam kisahnya bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan berbagai macam pendukung dan bukti-bukti arkeologi. Nah, di salah satu tempat daerah timur tengah, daerah pesisir laut Mediterania, ada satu daerah yang sangat penting. Banyak orang mengatakan itu adalah tanah suci karena disitulah tempat peristiwa Alkitab ini terjadi. Nah, di sini ada sebuah peta peristiwa, sebuah kisah Alkitab, baik sejarah Perjanjian Lama maupun sejarah Perjanjian Baru. Nah, kita akan memulai dari kisah Abraham yang dipanggil dari Ur Kasdim untuk pergi ke negeri yang ditunjukkan dalam kitab Kejadian 12. Dari Ur Kasdim kemudian singgah di Babilonia. Nah, yang akan setelah dari Babilonia dia sempat menetap di Haran, dan akhirnya Abraham tiba di tanah perjanjian yang bernama Kanaan. Nah, di Kanaan Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Esau dan Yakub, dan Yakub memperanakan 12 suku Israel, salah satunya bernama Yusuf. Nah, secara singkat saja Bapak Ibu ya, saat Yusuf dibuang ke Mesir dan dia menjadi pemimpin di sana, sehingga orang Israel pergi ke Mesir ketika terjadi kelaparan di tanah Kanaan, dan mereka tinggal di sana. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan memanggil orang Israel untuk kembali ke tanah perjanjian yang dipimpin oleh Musa, melewati Laut Teberau dan sampai di Gunung Sinai. Lalu berjalan lagi menuju Kades Barnea. Nah, disinilah orang Israel mengirim 12 pengintai, dan akhirnya mereka gagal, sehingga Tuhan membuat mereka berputar-putar selama 40 tahun. Dan akhirnya mereka tiba di Gunung Nebo. Akhirnya dilanjutkan oleh Yosua. Karena apa? Karena Musa tidak bisa masuk pada saat itu. Tetapi sayangnya Bapak Ibu ya, setelah orang Israel gagal taat kepada Tuhan, dan akhirnya orang Israel dibuang, kerajaan utara dibuang ke Asyur, dan kerajaan selatan dibuang ke Babilonia. Nah, inilah salah satu alasan kita belajar tentang peta Alkitab ini. Nah, dalam peta ini terdapat 6 kumpulan air dan 10 lokasi penting dalam Alkitab dengan jarak yang sangat relatif. 6 kumpulan air yaitu Laut Mediterania, Danau Galilea, Sungai Efrat, Laut Mati, Laut Merah, terusan Persia, dan ada 10 tempat yang terbagi, 4 di sebelah timur dan 6 di sebelah barat, yaitu sebelah timur Ur Kasdim, Babilonia, Haran, Nineveh, dan yang sebelah barat adalah Kanaan, Yerusalem, Gunung Nebo, Mesir, Kades Barnea, dan Gunung Sinai. Nah, posisi-posisi ini Bapak Ibu tercatat dalam Hakim-Hakim 20 ayat 1. Nah, di sini ada satu daerah yang menjadi tanah perjanjian bagi orang Israel yang dijanjikan kepada Abraham pada waktu 2000 tahun yang lalu. Baik Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita akan masuk membahas tentang apa itu C7JSY. C7JSY ini adalah singkatan dari C-nya ciptaan dan 4 tokoh, yaitu Abraham, Yusuf, Musa, dan Yosua, dan 3 komunitas, yaitu anarki, kerajaan, dan pembuangan. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas kisah Alkitab dari Kejadian sampai pada Wahyu. Yang pertama kita akan memulai dari kitab Kejadian, yang dimana kitab ini adalah awal dari segala sesuatu. Kemudian dimulai dengan sejarah semua bangsa di kitab Keluaran, kemudian kitab Imamat, dan kemudian kitab Bilangan, dan akhirnya sampai pada kitab Ulangan. Nah, dari 5 kitab ini adalah kitab yang mengawali, ya perlu kita ingat Bapak Ibu, dari 5 kitab ini adalah yang mengawali dalam Perjanjian Lama. Mengapa? Karena dalam 5 kitab ini ada yang namanya Perjanjian Abraham, bahwa dalam kitab Kejadian 12 di sanalah Tuhan memulai rancangan agung yang akan menjadi sebuah kisah Alkitab yang berkesinambungan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian kita akan masuk pada perjanjian tanah yang terdapat dalam Ulangan 30. Perjanjian yang diberikan kepada Musa. Nah, inilah bagian besar dari 5 kitab Taurat. Nah, Bapak Ibu, kemudian kita beralih kepada kitab sejarah. Ada 12 kitab sejarah yang dimulai dari kitab Yosua. Kitab Yosua ini dimulai dengan perkiraan waktu sekitar 1400 sampai 1350 sebelum Masehi. Kemudian kitab Hakim-Hakim, ketika Musa selesai dengan 5 kitab Taurat, akhirnya Yosua melanjutkan perjalanan dan menguasai tanah perjanjian selama 7 tahun. Akhirnya secara singkat Bapak Ibu ya, setelah Yosua meninggal, dan ketika ia meninggal maka muncullah pemimpin baru yang disebut Hakim-Hakim. Nah, ada 13 sampai 15 hakim-hakim yang memerintah kurang lebih
350 tahun. Kemudian tiba pada kitab Rut. Nah, Bapak Ibu, kitab Rut ini merupakan suatu bagian yang kira-kira ada di tahun 1100 sebelum Masehi. Lalu bagian berikut Bapak Ibu Saudara, ada merupakan sebuah kelompok, suatu kisah awal sejarah Israel menjadi sebuah kerajaan dalam perkiraan waktu 1150 sampai 600 tahun sebelum Masehi, di mana raja pertama Israel adalah Saul. Sehingga akan kita dapatkan akronim seperti ini ya, SDSPS, ya artinya Saul, Daud, Salomo, dan PS ini adalah perang saudara. Dan akhirnya secara singkat ya Bapak Ibu, terjadilah perang saudara sehingga kerajaan Israel terpecah menjadi dua bagian. Nah, dan kisah ini dicatat oleh Nabi Samuel, yaitu 1 Samuel, 2 Samuel, dan selanjutnya kitab raja-raja, yaitu 1 raja-raja dan 2 raja-raja. Nah, kita lanjut saja Bapak Ibu. Dalam hal berikutnya, bagaimana ketika kisah-kisah ini terjadi dalam Alkitab, maka timbullah yang namanya Perjanjian Daud yang terdapat dalam kitab 2 Samuel 7 ayat 16, yaitu bagaimana Tuhan menjanjikan tahta pemerintahan Israel yang berhubungan erat dengan perjanjian Abraham yang terdapat dalam kitab Taurat. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam kitab Tawari. Kitab 1 dan 2 Tawari ini sungguh menarik ya Bapak Ibu Saudara, sungguh menarik. Karena apa? Karena materialnya hampir sama dengan 2 raja-raja. Karena kitab raja-raja ini ditulis dari sudut pandang kenabian, sementara kitab Tawari ini ditulis dari sudut pandang keimamatan atau keimaman. Nah, jadi saya ingin katakan, saya ingin memahami bahwa ada kesan dan kesamaan antara 1 Tawari dan raja-raja ini. Dalam waktu pembahasan inilah yang bukan secara kebetulan, tetapi memiliki sudut pandang yang hampir sama. Nah, saat Israel yang sudah terpecah tadi Bapak Ibu, yang sudah terpecah menjadi 2 bagian, muncullah namanya pembuangan. Nah, di pembuangan ini dan akhirnya muncullah 3 kitab. Ya, salah satunya kitab Ezra, kitab Nehemia, dan kitab Ester yang ditulis oleh salah satu seorang Israel di dalam pembuangan. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam kitab puisi dan nabi-nabi. Pertama sekali kita akan membahas kitab puisi. Kitab puisi ditulis pada masa di mana terjadi peristiwa komunitas Israel pada zaman raja-raja, sehingga kita akan dapat menemukan Alkitab tertua dalam Alkitab, yaitu kitab Ayub yang memiliki kisah di zaman Abraham. Nah, pada kitab Mazmur yang dimana setengah dari kitab ini ditulis oleh Daud dan satu lagi oleh Musa dan para pujangga lainnya. Nah, selanjutnya kitab Amsal yang ditulis oleh Salomo dan juga kitab Pengkhotbah, ya salah satunya juga ditulis oleh Salomo. Dan akhirnya kitab puisi ini ditutup dengan kitab Kidung Agung. Nah, ini merupakan kisah Alkitab yang sangat berurutan, baik dalam perkiraan waktu dan juga perkiraan masa sejarah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk pada kitab nabi-nabi. Kitab nabi ini ditulis dalam 16 kitab dalam 2 bagian, yaitu nabi besar dan nabi kecil, dengan perkiraan waktu 760 sampai 430 sebelum Masehi. Nah, kitab nabi ini ditulis selama periode 400 tahun setelah perpecahan perang saudara. Nah, kita akan juga melihat bahwa mengapa Alkitab ini disusun. Ini akibat kerajaan Israel yang terpecah menjadi 2 bagian, sehingga muncullah kitab-kitab ini. Nah, masih ada juga Bapak Ibu 2 nabi lainnya yang ditulis dalam kitab raja-raja, yaitu Nabi Elia dan Nabi Elisa. Nah, pada bagian ini ada 3 kitab yang ditulis di kerajaan utara, yaitu kitab Amos, kitab Hosea, dan kitab Yunus. Dan ada juga kitab yang dikirim kepada kerajaan Yehuda awal mereka dibuang, yaitu kitab Yesaya, kitab Yoel, kitab Mika, dan kitab Obadya. Nah, ada juga kitab yang dikirim ke Yehuda pada saat mereka krisis, yaitu kitab Yeremia, kitab Habakuk, kitab Nahum, dan kitab Zefanya. Nah, saat mereka dijajah oleh Babilonia dan akhirnya mereka dibuang, sehingga dalam pembuangan ini hadirlah yang namanya perjanjian baru. Nah, secara kita tidak sadari Bapak Ibu, kita sudah membahas 4 perjanjian dari pembahasan ini, yaitu pertama perjanjian Abraham, perjanjian Daud, perjanjian tanah, dan perjanjian baru.
Nah, dalam perjanjian baru ini kita akan menemukan dalam kitab Yeremia 31 ayat 31, di mana ketika orang Yehuda dalam keadaan krisis, Tuhan menjanjikan bahwa akan ada pemulihan bagi orang Israel. Nah, Bapak Ibu, dan kemudian kita di sini ada dua kitab nabi besar pada saat Yehuda berada di pembuangan, yaitu kitab Yeskel, kitab Daniel, yang ditulis oleh Daniel ketika dia menjadi pejabat di Babel. Dan yang terakhir dari kitab para nabi adalah 3 kitab yang ketika Yehuda sudah kembali, yaitu kitab Hagai, kitab Zakaria, dan kitab Maleaki, yang diperkirakan pada tahun 520 sampai 530 tahun sebelum Masehi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ada 3 kitab kepada kerajaan utara dan ada 13 kitab kepada kerajaan selatan. Ya, nah, setelah kita membahas tentang Alkitab ini, maka kita sudah mendapatkan, ya Bapak Ibu, kita sudah dapat menyimpulkan bahwasanya urutan Alkitab Perjanjian Lama dan urutan Perjanjian Baru sangat detail, Bapak Ibu Saudara, sehingga boleh saya katakan dengan tegas bahwasanya Alkitab sebagai kepercayaan orang Kristen ini sangat terbukti kebenarannya, sehingga ini memang benar-benar sesuatu landasan iman yang sangat jelas dan sangat terbukti kebenarannya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, semoga dengan penjelasan ini dapat memberkati. Salam, Tuhan Yesus memberkati.